Pemirsa, Polda Sumatera Utara tengah mendalami kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak berusia 10 tahun yang diunggah oleh pengacara Hotman Paris. Sementara pihak sekolah membantah adanya pemerkosaan dan menyebut ibu korban membuat laporan palsu. Anak kecil cewek umur 10 tahun yang diduga diperkosa oleh berbagai orang. Inilah video unggahan pengacara Hotman Paris terkait dugaan pemerkosaan yang menimpa gadis berusia 10 tahun asal Medan, Sumatera Utara. Dalam unggahan tersebut, Hotman menyebut korban diduga diperkosa berulang kali oleh kepala sekolah, staf administrasi hingga tukang sapu sekolah. Menurut orang tua korban, kronologi kejadian berawal saat korban didatangi oleh petugas kebersihan sekolah dan diberikan serbuk putih yang diduga obat bius sebagai penenang. Setelah obat beraksi, korban dibawa ke gudang sekolah di mana sudah terdapat kepala sekolah yang menunggu kehadirannya lalu melecehkan korban. Orang tua korban melaporkan kejadian ke polisi pada September 2021 lalu. Berkasnya pun telah dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara, namun hingga kini belum ada tindak lanjut terkait para pihak yang diduga melecehkan korban. Oke, kasus ini sudah dilaporkan di Polda, di mana? Poltabes Medan ya, Poltabes Medan. Tapi ya sudah di Polda, tapi sampai hari ini belum ada perkembangan ya. Sementara Polda Sumatera Utara menyebut hingga saat ini penyidik masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan saksi. 18 saksi sudah diperiksa meliputi kepala sekolah, petugas keamanan sekolah, petugas kebersihan sekolah, hingga keluarga korban. Pemeriksaan forensik dan visum terhadap korban juga sudah dilakukan. Dan pemeriksaan pendamping dari LPA, dari Dinas Sosial, dan lain sebagainya itu sudah dilakukan. Saat ini prosesnya masih terus berjalan di Krim Polda. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti dan bukti-bukti yang lainnya. Terkait kasus ini, pihak Yayasan Perguruan pun buka suara. Yayasan Perguruan yang diwakili kuasa hukumnya membantah adanya pemerkosaan dan menduga adanya laporan palsu dari ibu korban. Kuasa hukum sekolah juga menyebut korban justru kebingungan saat menjalani prarekonstruksi yang digelar Polda Sumatera Utara. Ketika prarekonstruksi itu, ya, kita melihat bahwa si anak ini yang menjadi korban ini justru kebingungan tentang perbuatan dalam prarekonstruksi itu. Itu jelas bisa kita lihat. Dia malah kebingungan. Nah, lantas dari keadaan dan peristiwa itu, kita berkeyakinan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh ibu ini dalam laporan polisi itu adalah palsu. Atas dugaan laporan palsu ini, pihak sekolah pun telah melaporkan ibu korban atas tuduhan pencemaran nama baik. Sementara itu, pemirsa, kasus guru cabul di sebuah sekolah menengah pertama di Batang, Jawa Tengah masih terus didalami oleh polisi. Tersangka mencabuli para korbannya di berbagai lokasi yang ada di sekolah. Kasus guru agama cabul di sebuah SMP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi perhatian serius di Treskrim Polda Jawa Tengah. Penyidik Polda Jawa Tengah ikut membantu Polres olah TKP yang dilakukan penyidik Polres Batang di sekolah tersebut. Dari hasil olah TKP terungkap sejumlah tempat yang sering digunakan tersangka untuk melancarkan kelakuan bejatnya kepada para korbannya. Pelaku mencabuli puluhan siswi mulai dari ruang OSIS, gudang, ruang kelas, hingga musola sekolah. Korban dipaksa telanjang, ada juga yang dipaksa berhubungan suami istri dan divideokan. Beberapa siswi dipaksa memvideokan saat mandi. Korban diancam agar tidak memberitahukan kejadian tersebut. Intinya, ini terdapat banyak korban. Banyak korban yang menimpa dengan pelaku yang sudah kita amankan. Dari pelaku mengakui puluhan korban. Puluhan korban yang saat ini baik itu perlakuan asusila berupa pencabulan ataupun perbuatan persetubuhan. Hingga hari ini, setidaknya sudah ada belasan siswi yang menjadi korban dan melapor. Namun diperkirakan jumlah korban yang melapor masih bisa bertambah. Aparat Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap oknum guru pelaku pencabulan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Untuk melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengancam akan mengeluarkan korban dari keanggotaan Paskibra.
AR tersangka pencabulan ini hanya bisa pasrah saat digiring petugas ke hadapan awak media di ruang bidang Humas Polda Metro Jaya. AR merupakan guru agama dan pelatih ekskul pramuka dan paskibraka ini telah mencabuli 3 anak laki-laki di bawah umur yang juga menjadi anak didiknya. Usai mendapat laporan, polisi menangkap tersangka di Bogor, Jawa Barat dan menyita barang bukti, diantaranya pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian dan juga bukti visum. Kemudian modus yang digunakan pelaku atau tersangka ini dalam kejahatannya ini, pelaku atau tersangka ini melakukan pengancaman kepada korban. Jadi ketiga korbannya ini pada saat dilakukan perbuatan cabul itu di bawah ancaman. Salah satu yang menjadi ancaman daripada pelaku terhadap para korban adalah para korban akan dikeluarkan dari Pasus Paskibra, itu pasukan khusus mungkin ya, Paskibra yang ada di sekolahnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, seorang guru SD di Pekalongan, Jawa Tengah tega mencabuli 4 siswinya di sebuah kelas. Aksi bejat guru ini terbongkar saat korban menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tuanya dan melaporkan ke pihak kepolisian. IS, seorang guru SD negeri di Pekalongan, Jawa Tengah, diringkus polisi lantaran tega mencabuli 4 siswinya. Pelaku mencabuli keempat korban di sebuah kelas saat sedang proses pelajaran praktek komputer. Diketahui aksi bejatnya dilakukan sejak Desember 2021 hingga Februari 2022. Aksi pelaku terbongkar saat korban menceritakan kejadian ke orang tuanya dan dilaporkan ke aparat Polres Pekalongan. Pelaku yang kini tercatat sebagai guru dengan status P3K mengaku hilaf telah berbuat bejat terhadap para korbannya. Hal ini telah dilakukan oleh pelaku pada hari Kamis 16 Desember 2021 pada pukul 08.30 dengan korban inisial U yang pada waktu itu melaksanakan latihan ujian. Kemudian pada tanggal 29 Desember juga melakukan hal yang sama kepada korban yang lainnya. Kemudian sampai dengan bulan Januari melakukan terhadap korban-korban yang lainnya. Pelaku menjalani pemeriksaan di Polres Pekalongan dan dikenakan pasal perlindungan anak dan perempuan dengan hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang mantan kepala sekolah mencabuli 2 orang siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku yang memiliki kelainan seksual mengiming-imingi korban uang dan juga ponsel. Pelaku pencabulan 2 orang siswa sekolah dasar digiring ke pemeriksaan PPA Polres Polewali Mandar, Sumatera Barat. Pelaku yang memiliki orientasi seksual menyimpang ini mencabuli anak didiknya sendiri. Aksi bejat yang lebih dari 1 kali itu diakui pelaku dilakukan saat menjabat sebagai kepala sekolah. Bahkan pelaku masih terus melakukan aksi pencabulan sesama jenis hingga tahun 2022 lalu. Diduga korban pelaku tak hanya 2 siswa tersebut. Yang bersangkutan mengakui kalau memang sudah sering dia melakukan pencabulan yaitu sesama jenis. Dengan iming-iming uang, kemudian juga biasa diberikan baju dan handphone. Itu seperti itu. Kasus ini terungkap dari kecurigaan para keluarga korban yang melihat anaknya sering mengantongi uang dan memiliki ponsel baru. Ya, pemirsa, ancaman seringkali menjadi senjata para pelaku pelecehan seksual untuk bisa mendapatkan keinginannya. Kami mengimbau kepada para korban untuk berani mengadu kepada orang terdekat atau segera melapor kepada pihak berwajib. Ya, pemirsa, seorang pelajar SMP kembali menjadi korban perundungan. Informasinya sesaat lagi di Realita.